Tidak ada ikan yang berenang sejauh ini hanya untuk hidup. Salmon berenang untuk kembali, dan kepulangan itu adalah awal dari kehancurannya sendiri. Ia lahir di sungai yang sempit, airnya dingin, arusnya pelan. Lalu tubuh kecil itu dibawa arus ke laut lepas. Tumbuh selama bertahun-tahun, menjadi kuat, berotot, dan siap menghadapi samudera. Di sana ia makan, bergerak bebas, dan hidup seperti ikan lain. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada tanda bahwa seluruh hidupnya sedang diarahkan ke satu keputusan biologis yang tidak bisa dibatalkan. Masalahnya, tubuh salmon tidak pernah benar-benar melupakan asalnya. Ketika waktunya tiba, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia berhenti mengikuti logika bertahan hidup. Nafsu makan menghilang. Energi tidak lagi disimpan, tetapi dibakar. Otot bekerja tanpa jeda. Organ dalam mulai menyusut. Semua sumber daya diarahkan ke satu hal saja, melawan arus dan kembali ke sungai tempat ia lahir. Ini bukan pilihan, ini perintah biologis. Salmon berenang menentang arus deras, melompat melewati jeram, menyusuri sungai yang semakin sempit. Ia tidak mencari tempat yang lebih aman. Ia tidak berhenti ketika terluka. Bahkan ketika tubuhnya mulai rusak, ia terus bergerak. Karena sistem sarafnya tidak dirancang untuk bertanya apakah jalan itu masih masuk akal, ia hanya tahu, kembali. Dan disinilah tragedinya dimulai. Dunia tempat salmon berevolusi adalah dunia yang stabil. Sungai mengalir alami, air dingin terjaga, jalur migrasi terbuka. Selama ratusan ribu tahun, sistem ini bekerja tanpa gangguan. Kesetiaan salmon pada satu sungai adalah kekuatan, bukan kelemahan. Namun dunia itu sudah tidak ada lagi. Bendungan memotong jalur, air menghangat, polusi mengubah kimia sungai. Cahaya dan kebisingan mengacaukan navigasi biologis yang sangat presisi. Salmon tetap kembali, karena ia tidak tahu cara lain untuk hidup. Tapi sungai yang menunggunya bukan lagi sungai yang sama. Dan ketika ia gagal mencapai tempat bertelur, tidak ada rencana cadangan, tidak ada adaptasi cepat, tidak ada generasi kedua. Tubuh salmon memang kuat, tapi sistem hidupnya rapuh terhadap satu hal. Dunia yang berubah terlalu cepat. Karena salmon bukan ikan yang mati karena kalah. Ia mati karena tetap setia pada jalur yang sudah dipotong manusia. Tubuh salmon adalah peta biologis yang ditulis oleh dua dunia yang bertolak belakang, sungai dan samudera. Tidak banyak makhluk yang mampu berpindah di antara keduanya tanpa hancur. Salmon melakukannya dengan mengubah hampir seluruh sistem tubuhnya, secara bertahap, presisi, dan tidak bisa dibatalkan. Saat hidup di laut, darah salmon kaya ion garam. Ginjal dan insangnya bekerja untuk membuang kelebihan garam, menjaga cairan tubuh tetap seimbang. Namun ketika naluri pulang aktif, hormon stres dan hormon tiroid meningkat tajam. Sistem endokrin mengambil alih. Insang yang dulu membuang garam kini berbalik fungsi, menyerap ion dari air tawar yang miskin mineral. Ginjal menyesuaikan laju filtrasi. Setiap sel dipaksa beradaptasi, karena kegagalan kecil saja berarti kematian. Perubahan ini tidak gratis. Energi yang digunakan sangat besar. Salmon berhenti makan sepenuhnya begitu memasuki sungai. Tidak ada asupan baru. Semua gerakan, lompatan, dan perlawanan arus dibiayai oleh cadangan lemak dan protein yang disimpan bertahun-tahun di laut. Tubuhnya secara sadar biologis masuk ke mode penghabisan diri. Yang paling ekstrim adalah apa yang terjadi pada organ dalam. Usus menyusut, hati berubah fungsi, sistem imun melemah. Bagi logika bertahan hidup jangka panjang, ini terdengar seperti kesalahan fatal. Namun bagi salmon, tubuh bukan alat untuk hidup lama. Tubuh adalah kendaraan satu arah menuju reproduksi. Navigasinya pun bukan kebetulan. Salmon menggunakan kombinasi medan magnet bumi, posisi matahari, dan yang paling presisi, bau kimia sungai asalnya. Sejak masih larva, air sungai dicetak ke dalam memori olfaktori otaknya. Bertahun-tahun kemudian, di samudera luas, memori ini tetap aktif, menunggu satu momen untuk dipanggil kembali. Inilah inti mekanisme salmon, sistem biologis yang tidak memberi ruang kompromi. Ia bekerja sempurna di dunia yang stabil, namun mekanisme yang sama menjadi titik rapuh ketika satu variabel kecil,
arus, suhu, bau air berubah. Salmon tidak gagal berenang. Ia gagal karena tubuhnya terlalu patuh pada peta lama, dan dunia berhenti mematuhinya. Di titik ini, perjalanan salmon berubah dari adaptasi biologis menjadi ujian batas hidup. Arus sungai yang deras, air dangkal, batu tajam, dan rintangan buatan manusia memaksa tubuh yang sudah kehabisan energi bekerja di luar kapasitas normalnya. Setiap lompatan melawan arus bukan sekedar gerakan otot, tetapi keputusan biologis yang memotong sisa cadangan hidup. Salmon tidak punya strategi cadangan. Ia tidak bisa berhenti dan menunggu. Ia tidak bisa kembali ke laut untuk memulihkan diri. Begitu masuk sungai, jalurnya satu arah. Tubuhnya terus menyusut. Kulitnya rusak, jamur dan parasit mulai menempel karena sistem imun yang lemah. Banyak yang mati bahkan sebelum mencapai lokasi bertelur. Namun kematian ini bukan kecelakaan. Dalam sistem alami, ia sudah diperhitungkan. Bangkai salmon menjadi sumber nutrisi bagi sungai dan hutan di sekitarnya. Nitrogen dan fosfor dari tubuhnya masuk ke tanah, memberi makan mikroorganisme, tumbuhan, serangga, hingga burung dan mamalia. Sungai yang sehat selalu dibayar oleh tubuh salmon yang runtuh di sepanjang jalur. Masalah muncul ketika tekanan eksternal mengubah skala kegagalan. Bendungan memotong jalur migrasi. Suhu air naik mempengaruhi kadar oksigen. Bau kimia sungai tercemar, mengacaukan navigasi yang selama jutaan tahun tidak pernah meleset. Di kondisi ini, kematian bukan lagi bagian dari siklus. Ia menjadi kebuntuan. Banyak salmon mati tanpa sempat bertelur. Energi yang dikumpulkan bertahun-tahun hilang tanpa menghasilkan generasi baru. Sungai tidak menerima nutrisi. Hutan kehilangan pasokan. Sistem yang tadinya seimbang mulai retak, bukan karena salmon lemah, tetapi karena jalurnya diputus. Di momen inilah tragedi biologi salmon terlihat jelas. Ia memberikan seluruh hidupnya di akhir perjalanan, dengan asumsi bahwa dunia akan tetap menyediakan ruang untuk satu fungsi itu saja, pulang. Ketika asumsi itu runtuh, salmon tidak beradaptasi. Ia tidak mengubah tujuan. Ia tetap berenang sampai tubuhnya berhenti di sungai yang tidak lagi mengenalinya. Disinilah posisi salmon menjadi berbeda kelas dibanding ikan lain. Banyak spesies hidup dan mati di satu habitat. Banyak yang bereproduksi tanpa harus kembali ke tempat lahir. Salmon tidak. Ia mengikat seluruh siklus hidupnya pada dua dunia yang bertolak belakang, laut dan sungai. Strategi ini tampak berisiko, tetapi justru menjadi keunggulan evolusioner selama sistem alam bekerja utuh. Dengan hidup di laut, salmon memanfaatkan sumber energi besar untuk tumbuh cepat dan kuat. Dengan kembali ke sungai, ia menaruh generasi berikutnya di lingkungan yang relatif aman dari predator laut. Tidak banyak ikan yang mampu menjembatani dua sistem ini secara konsisten. Migrasi anadromos salmon bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi mekanisme pemindahan energi lintas ekosistem. Tubuh salmon adalah paket nutrisi bergerak. Apa yang ia kumpulkan di laut, protein, lemak, mineral, dibawa pulang ke sungai. Ketika ia bertelur dan mati, energi laut dipindahkan ke daratan. Inilah sebabnya hutan di sekitar sungai salmon sering lebih subur. Pohon tumbuh lebih cepat, serangga lebih berlimpah. Rantai makanan darat ikut terpengaruh oleh ikan yang tidak pernah hidup di sana saat dewasa. Tidak ada ikan lain yang melakukannya dalam skala seperti ini. Salmon bukan hanya spesies air. Ia adalah penghubung ekosistem. Ketika populasinya sehat, laut, sungai, dan hutan terikat dalam satu sirkulasi energi yang rapi. Ketika ia hilang, hubungan itu terputus. Keunikan ini juga menjelaskan mengapa salmon sangat rentan. Sistem yang terlalu terintegrasi tidak punya banyak titik kompromi. Jika laut tercemar, tubuh salmon melemah. Jika sungai terputus, reproduksi gagal. Jika hutan hilang, suhu sungai naik dan telur mati. Tidak ada bagian yang bisa rusak tanpa mempengaruhi keseluruhan. Salmon bukan ikan paling kuat, bukan yang paling cepat, bukan yang paling adaptif.
namun ia adalah salah satu yang paling penting secara sistemik. Dan ketika spesies seperti ini runtuh, yang hilang bukan sekedar satu jenis ikan. Yang hilang adalah jembatan biologis antara dunia yang seharusnya saling memberi, tetapi kini dipisahkan terlalu keras untuk disatukan kembali. Hubungan manusia dengan salmon selalu tampak sederhana di permukaan. Ikan ditangkap, dimakan, diperdagangkan. Namun di balik itu, salmon adalah salah satu makhluk yang paling dalam mempengaruhi arah peradaban manusia di wilayah utara bumi. Sungai-sungai besar, pemukiman awal, hingga jalur perdagangan tumbuh mengikuti ritme kepulangan salmon. Bagi banyak masyarakat adat, salmon bukan sekedar sumber pangan. Ia adalah penanda waktu, pengatur musim, dan simbol perjanjian dengan alam. Ketika salmon kembali, manusia tahu kapan harus memanen, kapan harus menunggu, dan kapan harus berhenti. Penangkapan dilakukan dengan batas, bukan karena moral modern, tetapi karena pengalaman panjang menunjukkan satu hal sederhana. Mengambil terlalu banyak berarti tidak ada yang kembali. Masalah muncul ketika hubungan ini berubah menjadi industri. Bendungan memotong jalur migrasi. Penangkapan skala besar menghabiskan individu dewasa sebelum sempat bertelur. Peternakan salmon menciptakan ilusi pasokan tanpa siklus, namun membawa penyakit, parasit, dan pencemaran genetik ke populasi liar. Semua dilakukan atas nama efisiensi, tanpa memahami bahwa efisiensi bukanlah bahasa ekosistem. Salmon tidak menyesuaikan diri dengan sistem manusia. Justru manusia yang memaksa sistem salmon menyesuaikan diri dengan jadwal, kuota, dan pasar. Di titik ini, konflik tidak lagi terlihat sebagai eksploitasi, tetapi sebagai manajemen sumber daya. Padahal yang dikelola bukan benda mati, melainkan siklus hidup yang terhubung dari laut ke hulu sungai. Ironinya, manusia sangat bergantung pada stabilitas yang salmon jaga, namun terus merusaknya secara perlahan. Sungai dipanaskan, aliran diperlambat, habitat dipersempit. Lalu kita bertanya, mengapa salmon menghilang? Salmon tidak pernah berhenti kembali. Yang berubah adalah dunia yang ia datangi. Dan disitulah hubungan manusia dan salmon menjadi cermin. Bukan tentang niat jahat, tetapi tentang ketidakmampuan berhenti tepat sebelum batas akhir dilampaui. Batas di mana makhluk lain masih setia, sementara kita sudah lama berpaling. Pada akhirnya, kisah salmon bukanlah tentang ikan yang melawan arus, atau perjuangan heroik yang romantis. Ia adalah kisah tentang kesetiaan biologis pada sistem yang tidak pernah berhenti ia datangi, bahkan ketika sistem itu perlahan dihancurkan. Salmon tidak memilih sungai yang ia tuju. Ia tidak mengevaluasi risiko baru, suhu yang naik, bendungan yang menghalangi, atau air yang tercemar. Tubuhnya menyimpan peta kimia masa lalu, dan ia akan mengikutinya sampai akhir. Bukan karena bodoh, tetapi karena strategi ini bekerja selama jutaan tahun, jauh sebelum manusia merasa berhak mengubah aliran air sesuka hati. Di alam, kesetiaan semacam ini biasanya dibalas dengan stabilitas. Sungai tetap mengalir, hutan tetap meneduhkan, predator dan mangsa bergerak dalam keseimbangan. Namun ketika dunia berubah terlalu cepat, kesetiaan berubah menjadi kerentanan, dan salmon adalah salah satu makhluk pertama yang membayar harganya. Kepunahan salmon tidak datang sebagai ledakan besar. Ia datang sebagai pengurangan. Sedikit lebih sedikit setiap tahun. Lebih jarang kembali. Lebih kecil ukurannya. Lebih pendek jaraknya. Hingga suatu hari, sungai yang dulu hidup hanya menyisakan cerita. Dan yang paling sunyi dari semua ini adalah satu fakta sederhana. Salmon telah melakukan semua yang diminta alam darinya. Ia berenang, ia bertelur, ia mati, ia memberi nutrisi, ia kembali lagi. Tidak ada bagian dari siklus itu yang gagal. Yang gagal adalah dunia di sekitarnya. Salmon mengajarkan bahwa tidak semua tragedi lahir dari perlawanan. Sebagian lahir dari kesetiaan yang terus dijaga, bahkan ketika sistem yang dijaga sudah tidak lagi utuh. Pertanyaannya bukan apakah salmon akan terus kembali. Ia akan selalu mencoba. Pertanyaannya adalah,
Apakah masih ada sungai yang layak ia datangi ketika ia sampai di akhir perjalanannya?